tolak politik impunitas. Kami ingin mengatakan kepada Budiman dalam forum ini, kami juga ingin mewakafkan diri. Kami ingin mewakafkan diri tetap berjuang untuk mengungkap kasus penculikan yang harus bertanggung jawab adalah Prabowo. 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 Kembalikan kawan kami. Racikan berita. Untuk pemilu 2024 nanti seperti Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan jurnalis yang sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk meliput acara jumpa pers kami. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Mas Isnur, Muhammad Isnur, Direktur YLBHI yang sudah memberikan tempat ya untuk kami berjumpa pers hari ini di YLBHI ya pada tanggal 27 Juli. Kenapa tanggal 27 Juli kita ambil untuk jumpa pers? Karena ini juga berkaitan dengan sejarah PRD dan juga sejarah kami sendiri. Ya, 27 tahun yang lalu pada tanggal 22 Juli di sini dideklarasikan Partai Rakyat Demokratik ya oleh para aktivis dari berbagai kota, berbagai sektor masyarakat ya, di mana Petrus sebagai sekjen PRD mengucapkan pidatonya bersama Budiman saat itu ya. Itu masa lalu kami ya, itu utang kami pada masa lalu, kira-kira begitu. Kedua, tempat LBH juga menjadi penting buat orang hilang karena beberapa orang kawan kami yang diculik dan masih hilang sampai sekarang atau dibebaskan itu berawal dari LBH pada tahun 98. Ada Herman Hendrawan, ada Raharjo Wario Jati, ada Nezar Patria, ada Faisal Reza yang diculik setelah dari LBH di depan RSCM sana. Jadi tempat ini LBH menjadi juga semacam monumen untuk mengenang kawan-kawan kami yang diculik saat itu ya, bermula dari LBH. Terus juga tanggal 27 Juli kami ambil karena ini juga menjadi bagian dari masa lalu sejarah kami, utang sejarah kami pada masa lalu, yaitu terjadinya penyerbuan kantor PDI Pro Megawati oleh tentara dan preman-preman yang diorganisir oleh mereka yang mengakibatkan banyak korban jiwa, korban harta, juga penangkapan setelah itu. Nah, 27 Juli menjadi penting buat masa lalu PRD karena ini menjadi awal penindasan represi yang sistematis dan meluas terhadap PRD. Pertama dengan pelarangan PRD ya beberapa hari setelah kerusuhan 7 Juli 96 oleh tentara, oleh militer, oleh rezim Orde Baru Soeharto ya. Kedua, penangkapan, teror dan pemenjaraan terhadap aktivis PRD di berbagai kota. Ya, ada kemudian 13 orang divonis dengan pasal subversif di penjara di Surabaya, Malang dan Jakarta. Tapi tidak berhenti aktivis PRD untuk melakukan perlawanan kemudian ya. Sehingga negara Orde Baru melalui militernya merasa ini PRD perlu lebih keras lagi ya direpresi. Pada Maret 98 mulailah operasi penculikan ya beruntun terhadap para aktivis PRD saat itu. Ya, termasuk Herman Hendrawan, Jati, Andi Arief, Reza, Mugianto, Aan Subianto, dan Andi Arief juga ya. Sebagian dari mereka kemudian dibebaskan oleh para penculiknya dari markas rahasia penyiksaan mereka. Tapi sebagian dari kawan-kawan kami sampai sekarang tidak jelas nasibnya, hilang ya, hilang tanpa jejak sama sekali. Mereka adalah Wiji Tukur, Herman Hendrawan, Bimo Petrus dan Suyat. Karena itu kami menganggap kasus penghilangan paksa menjadi penting dari masa lalu kami yang tidak bisa dilupakan, menjadi hutang aktivis PRD terhadap masa lalu, penculikan terhadap kawan-kawan kami. Ya, jadi
kalau ada yang menyatakan utang itu tidak penting, berarti dia tidak memahami sejarahnya sendiri, kira-kira begitu. Kedua, kenapa tentang forum rakyat demokratik untuk keadilan korban penghilangan paksa? Ya. Ini juga inisiatif diawali dari sekjen kami, Petrus Haryanto, yang kita sebut sebagai sekjen seumur hidup. Ya. Sekjen seumur hidup karena sampai sekarang dedikasi moralnya untuk perjuangan, untuk kemanusiaan, untuk demokrasi sejengkal pun tidak surut. Ya, tidak agak berbeda dengan lembaga pimpinan yang lain ya, yang mungkin sudah tidak ada lagi atau surut begitu dalam perjuangannya ya. Nah, Petrus kemudian mengumpulkan beberapa orang kawan, kita harus bersikap terhadap kecenderungan ya dari beberapa aktivis reformasi yang mendukung korban pelanggaran HAM, apapun partainya, kira-kira begitu. Siapapun capres yang didukungnya. Nah, kemudian kita berkumpul tanggal 21 Juli terus ya, sehari sebelum ulang tahun PRD di satu tempat dekat tempat Petrus. Kita sepakat bahwa kekecewaan kawan-kawan terhadap pilihan-pilihan politik teman-teman PRD di masa lalu ya, itu harus disikapi secara kritis dan konstruktif. Tidak lagi tidak dengan keluhan-keluhan, sumpah serapah, lempar asbak, lempar TV ya, atau lempar penjahat HAM ya, tapi kita coba konstruksikan secara positif. Nah, Petrus ini memang sekjen yang luar biasa. Di tengah penyakitnya dia mengorganisir lah yang namanya kawan-kawan dalam satu wadah cair yang bernama Forum Rakyat Demokratik untuk Perlindungan untuk Keadilan Korban Penghilangan Paksa. Kenapa korban penghilangan paksa yang kami ambil sebagai nama? Karena ada 4 kawan kami yang kami bilang yang masih hilang, diculik, dan sampai sekarang belum jelas statusnya, kira-kira begitu. Itulah yang kenapa forum ini kemudian dibentuk. Kemudian Petrus dan kawan-kawan yang terlibat dalam tim kecil ini mengorganisir dukungan dari kantor PRD dari berbagai kota, dari berbagai ormas yang pernah mendukung PRD. Ya, ada 80 orang ya kira-kira ya sampai jam ini yang mendukung kami, ya, mewakili Partai Rakyat Demokratik, mewakili Solidaritas Mahasiswa Indonesia atau Demokrasi, mewakili Pusat Perjuangan Buruh Indonesia, mewakili Serikat Rakyat Indonesia, mewakili Jaringan Kerja Kesenian Rakyat, ormas-ormas yang berafiliasi dengan PRD, ya. Mereka mendukung kami. Jadi Petrus dan kami ternyata tidak sendirian. Ada banyak orang yang ingin mengekspresikan, ya, pendapatnya atau politik kemanusiaannya, dan kami menyalurkannya pada hari ini dalam jumpa pers ya yang bernama Forum Rakyat Demokratik untuk Perlindungan Korban Penghilangan Paksa ya. Kami jelas sekali untuk menarik demarkasi yang sederhana, tidak perlu analisa yang rumit-rumit. Kami mendedikasikan perjuangan politik untuk para korban perjuangan HAM di Indonesia ya. Kami mewakafkan kira-kira diri dan perjuangan kami untuk menegakkan keadilan HAM di Indonesia. Jadi tidak perlu rumit-rumit pakai analisa konspirasi A, B, C, D, E, F, G seperti yang berseliweran di medsos ya. Kami ingin tegaskan itu bahwa kami berdiri pada politik kemanusiaan, tidak pada partisan, tidak pada capres manapun ya. Itu, dan paling tegas lagi saya pikir kami berdiri pada sisi korban HAM se-Indonesia, terutama secara khusus kami berdiri pada korban penculikan aktivis kawan-kawan kami yang sampai sekarang belum dituntaskan. Itu dia kira-kira sedikit latar belakang kenapa FRI, Forum Rakyat Demokratik ini, Forum Rakyat Demokratik ini dibentuk. Oke, kita mulai saja untuk jumpa pers ini untuk mendengarkan substansi dari kenapa dan mengapa kami semua di sini membuat sikap ya untuk membela korban HAM ya dan mendukung politik kemanusiaan. Ini di sebelah kiri saya ada Petrus Haryanto, sekjen kami yang sudah 10 tahun kena gagal ginjal. Dia 3 kali seminggu cuci darah gagal ginjal. Udah kayak laundry aja ya, cuci darah ini ya. Nah, dia juga mendedikasikan dirinya menjadi sekjen Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. KPCDI ini yang tadinya hanya gerakan pasien pasif menunggu takdir mati atau diobati oleh negara, menjadi gerakan advokasi untuk menuntut hak-hak pasien kepada negara atau
yang melayani kesehatan seperti rumah sakit dan lain-lain. Dan Petrus di tengah situasinya atau kondisinya yang rapuh, tapi semangatnya tidak pernah luntur kira-kira untuk memperjuangkan kemanusiaan. Dan saya serahkan pada kawan Petrus ya untuk sedikit menjelaskan apa substansi kita hari ini untuk membuat jumpa pers. Selamat siang semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada awak media yang sudah datang memenuhi undangan forum Rakyat Demokratik untuk korban penghilangan paksa. Korban penghilangan keadilan korban penghilangan paksa. "27 tahun yang lalu, tepatnya 5 hari, lebih 5 hari, Budiman Sujatmiko, Ketua Umum, dan saya Sekjen, di ruang ini yang waktu itu bernama Ruang Adam Malik, mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik, mendeklarasikan sebuah partai saat kekuasaan Soeharto berdiri kokoh, dan mendirikan partai politik saat itu adalah tindakan pidana dan mempunyai konsekuensi mendapat ganjaran hukuman. Saat itu kami, Budiman Sujatmiko, dan saya dan beberapa pengurus pusat mengeluarkan manifesto. Budiman berteriak dengan lantang, "Mari kibarkan panji-panji kedaulatan rakyat." Manifesto politik kami menyimpulkan bahwa satu, tidak ada demokrasi di Indonesia saat itu. Kedua, 30 tahun lebih kekuasaan Soeharto, negara telah menghambat partisipasi politik rakyat. Hak-hak partisipasi politik rakyat dikekang dan dipasung oleh 5 paket undang-undang politik dan 2 fungsi ABRI. Kekuasaan Orde Baru didirikan oleh tumpukan bangkai, mayat, darah, dan air mata rakyatnya sendiri, dan menyatakan PRD akan melakukan perlawanan dengan metode baru, menyatakan dirinya partai politik, dan di garis depan akan melawan kediktatoran Orde Baru. Itu yang dikatakan Budiman secara lantang di tempat ini 27 lebih 5 hari. 27 tahun lebih 5 hari. Dan tepat hari ini 27 Juli, saya bersama Budiman dan anggota Partai Rakyat Demokratik beserta ormas-ormasnya melihat dengan mata kepala sendiri sebuah partai politik bernama PDI mengalami peristiwa yang memilukan. Kantor di Jalan Diponegoro, tak jauh dari sini, kami datang pukul 7, masih melihat tersisa kantor itu terbakar. Asap masih mengepul. Dan terjadilah proses mimbar bebas dari kecil. Bagi mereka yang selamat mengatakan
bahwa bukan hanya Suryadi, bukan hanya Putu Hutapea, tetapi mereka adalah aparat yang menyamar pakaian sipil, yang menyerbu kantor kami. Kawan kami meninggal, kawan kami terluka, mereka masuk meringsek dan melakukan tindakan kekerasan. Itu 27 tahun yang lalu. Budiman, saya, dan lain-lain menyaksikan betapa rejim ini penuh darah, menggunakan pendekatan kekerasan dengan aparatus militernya. Tak lama kemudian saya bersama Budiman dan lain-lain dinyatakan sebagai kambing hitam atas peristiwa kerusuhan 27 Juli. Peristiwa pasca perebutan yang akhirnya membuat rakyat marah. Mereka membakar gedung-gedung di sekitar Matraman, di sekitar Sinkolorus, di sekitar RSCM. Kami yang dituduh menjadi kambing hitam. Dan beberapa saat kemudian kami dinyatakan sebagai partai terlarang. Kami dicap sebagai partai penjelmaan komunis. Budiman dinyatakan sebagai cucunya kader komunis. Histeria itu diciptakan oleh rejim sehingga banyak rakyat yang mengutuk kami, sehingga ada legitimasi pemerintah memukul WRD yang sama halnya memukul gerakan pro demokrasi yang saat itu sudah mulai bersemi, bangkit dan melawan secara terbuka kepada pemerintahan Soeharto. Kami diburu dan akhirnya kami ditangkap di rumah kakak Romo Sandiawan. Kami lalu diadili dengan dakwaan undang-undang subversif. Kami dinyatakan merongrong kekuasaan negara. Kami dinyatakan ingin menggulingkan pemerintahan sah. Kami dinyatakan ingin mengganti ideologi Pancasila. Kami diadili, dijatuhi hukuman, dan dikurung di dalam penjara. Saya bersama Budiman Sujatmiko merasakan sendiri dinginnya sel penjara. Budiman tahu itu. Ketika panas kami merasakan kegerahan. Kami juga setiap malam dikerubutin nyamuk karena tidak boleh menggunakan alat-alat semprot, autan dan sebagainya karena itu bisa dianggap untuk disalahgunakan. Jadi penjara telah dilalui Budiman dan Budiman pasti masih ingat. Budiman juga ingat, dia sedih, menangis, geram ketika teman-temannya yang menyatakan diri bergerak di bawah tanah, menyatakan sebagai organisasi yang tetap melawan, yang tetap diburu oleh aparat dan melakukan perlawanan di bawah tanah, satu persatu diculik. Kami menangis bersama di dalam sel. Kami sedih bersama di dalam sel. Kami geram bersama. Kenapa mereka begitu kejam? Budiman melakukan itu di penjara, menghadapi situasi-situasi mencekam. Dan ketika Soeharto jatuh, kekuasaan Orde Baru berganti kepada pemerintahan Habibie, kami tetap masih di penjara. Ketika kami keluar, sudah dalam era pemerintahan Gus Dur, dan kami menyaksikan
4 di antara kawan kami belum dibalikin, belum dikembalikan, belum diketahui nasibnya. Bahkan sampai hari ini secara keseluruhan menurut IKOHI ada 13 yang lainnya belum dikembalikan. Menurut kesaksian mereka, selama ada dalam penyekapan ada Herman Hendrawan, ada Suyat, ada Bimo Petrus Anugrah. Tentang Tukul baru kami nyatakan tahun 2000 dia dinyatakan hilang dan menjadi bagian dari kami yang diculik. Sampai hari ini mereka belum diketemukan. Kawan-kawan ini tetap berjuang, tetap mengusahakan, tetap menginginkan bahwa kasus penculikan tidak dikubur, tetap harus diungkap, tetap harus 4 kawan kami ditemukan. Keluarga mereka menanti dengan kesedihan, dengan air mata. Itu yang harus diingat oleh kawan kami Budiman. Tetapi beberapa hari yang lalu menjelang 27 Juli Budiman bertemu dengan Prabowo Subianto, di mana Prabowo Subianto oleh Dewan Kehormatan Perwira, di situ ada SBY, di situ ada Fauzi Rossi ya, beberapa jenderal ya, termasuk Wiranto. Bagio HS. Dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan penculikan dan dipecat dari anggota ABRI. Dan dan Prabowo saat itu pergi meninggalkan tanah air di tengah situasi transisi reformasi, pergi ke Yordania. Budiman justru mendatangi. Budiman adalah simbol dari aktivis perlawanan Orde Baru yang menjatuhkan kediktatoran Soeharto. Dia katakan saat itu ingin mengenang masa lalu bersama Prabowo dengan manis, tidak mau terus-menerus berhutang dengan masa lalu. Kita berhutang kepada masa depan, bukan berhutang pada masa lalu. Kami yang dikecewakan ini mengatakan dengan lantang bahwa kami berhutang kepada masa lalu. Kami punya utang mengungkap masa lalu yang kelam, termasuk kasus penculikan, dan kami berhutang kepada masa depan Indonesia yang beradab, yang menghargai HAM, yang menghargai kemanusiaan. Budiman katakan juga di beberapa media ingin mewakafkan diri untuk persatuan kaum nasionalis. Prabowo adalah tokoh yang mampu menyatukan kaum nasionalis. Kami ingin mengatakan kepada Budiman dalam forum ini, kami juga ingin mewakafkan diri. Kami ingin mewakafkan diri tetap
penculikan, yang harus bertanggung jawab adalah Prabowo. Racikan Berita